Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hikam, dan kita akan membahas pembahasan yang ke-31, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika, wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Suatu tujuan yang engkau perjuangkan atas nama Tuhan tak akan menjadi sulit, sementara tidak ada pekerjaan yang engkau kerjakan dengan mengandalkan dirimu sendiri yang akan menjadi mudah. Sahabat spektakuler yang berbahagia, mari kita lihat ini dari dua perspektif. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menegaskan pengertian yang sudah pernah beliau bahas pada bagian sebelumnya. Inti pesannya adalah seorang hamba yang beriman sudah selayaknya melakukan semua pekerjaan bukan dengan mengandalkan sepenuhnya hal-hal lain di luar Tuhan. Sebab mengandalkan diri pada orang lain akan membuat seorang tergantung, dependen, tidak mandiri. Sebaliknya, menggantungkan diri pada Tuhan akan membuat seorang memiliki semangat merdeka, mandiri, tidak disetir oleh orang lain. Karena itu, setiap pekerjaan dimanapun gantungan utamanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menjadi mudah meskipun banyak tantangan yang besar di dalamnya. Sebab pekerjaan yang dilakukan murni karena Allah adalah pekerjaan di mana seorang di dalamnya mendedikasikan dirinya penuh, berkomitmen total tanpa pamrih sekunder yang bisa mengganggu dirinya sebagai seorang hamba yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan pamrih tertentu, biasanya seorang akan mengalami kegenduran mental yang sangat, dan semangat untuk melakukan saat pamrih atau iming-iming itu tidak ada atau akan hilang. Jika semangat kendor, dengan sendirinya dorongan dari dalam diri kita untuk mengerjakan juga berkurang. Akibatnya sudah bisa ditebak orang itu melakukan pekerjaan tersebut dengan asal-asalan, dan dengan demikian kualitasnya pun tidak maksimal. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, jika dipahami dengan tidak tepat, bisa membuat seorang malas dan tidak mau mengerjakan apapun. Larangan mengandalkan pada usaha diri sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa maksudnya bukan mencegah kita untuk melakukan usaha dan ikhtiar dengan kekuatan diri sendiri. Yang dimaksud ialah jangan sampai kita bersikap jumawa, sombong, seolah-olah hasil usaha yang kita capai sepenuhnya berada di bawah kontrol kita, sepenuhnya berkat usaha kita sendiri. Jangan sampai seperti Qarun, jangan sampai seperti Fir'aun yang tidak bersyukur dan merasa dirinya yang paling tinggi, sombong, jumawa. Nah, sikap arogansi semacam ini hendaklah dianjurkan oleh Syekh Ibnu Athaillah agar kita terhindar dari perkara tersebut. Sebab setiap bentuk kesombongan adalah sikap mental yang korosif, yang bisa mengkeroposkan rohani kita. Sikap yang sehat adalah sikap ringan, yaitu berusaha, bekerja, berikhtiar, namun ikhtiar kita lakukan bukan dengan perasaan tergantung pada orang lain, juga bukan perasaan karena kita merasa paling dan bisa atau sombong bahwa usaha kita
menjamin hasil secara pasti. Sikap mental seperti ini yang akhirnya harus kita hindari. Sikap mental akhir yang dianjurkan oleh ajaran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah terus bekerja dan berusaha, tetapi dengan sikap rendah hati, rendah diri, rendah dalam segala sikap dan berakhlak. Sikap rendah hati bisa diterjemahkan sebagai sikap realistis. Apa yang dimaksud dengan realistis? Di sini adalah sikap menerima kenyataan sebagaimana apa adanya, namun tetap berusaha secara maksimal. Dalam kenyataan memang banyak faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kita, dan faktor-faktor itu ada di luar kontrol kita. Manakala kita berhasil atau bahkan gagal, itu bukan semata-mata karena usaha kita, sebab hal-hal di luar usaha kita, di luar kontrol kita, yang juga menentukan hasil akhir di ikhtiar kita itu. Karena itu, keberhasilan usaha kita biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks, bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Ada faktor lingkungan yang begitu rumit dan kompleksitas. Dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan yang menentukan segalanya. Setelah kita berusaha, baru kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah memang yang maha kompleks dan maha rumit, namun memberikan solusi yang solutif. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif khusus, tanda-tanda bahwa kita mengerjakan sesuatu dengan mengandalkan kepada Allah, at-talab billah, bukan mengandalkan diri sendiri, at-talab bi anfus, adalah bagian dari cara kita mengerjakan sesuatu dengan tujuan Tuhan semata. Tandanya adalah kita tidak attached atau terikat kepada pekerjaan dan sesuatu itu, sehingga kita tergantung padanya. Sebagaimana diajarkan dalam tradisi orang-orang sufi yang sifatnya mendalam adalah bentuk dari ikatan adalah sumber duka atau kesengsaraan batin. Jika kita mau lepas dari kesengsaraan, putuskan ikatan Anda dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang selain Tuhan. Anda boleh melakukan, tetapi Anda tidak terikat secara obsesif dengannya. Sementara tanda seorang yang mengerjakan sesuatu dengan mengandalkan pada dirinya sendiri adalah dia kemerungsung atau begitu ambisius mengejarnya, terikat padanya, sehingga akhirnya dia menderita kesengsaraan batin karena keterikatan itu. Nabi pernah berpesan kepada sahabatnya, yaitu Suwaid ibnu Ghaflah. Beliau mengatakan, jangan engkau memburu kekuasaan. Jika engkau memburunya, boleh jadi engkau akan mendapatkannya. Tetapi engkau akan diserahkan kepada kekuasaan itu. Engkau menjadi hamba kekuasaan itu. Tetapi jika kekuasaan itu datang tanpa engkau buru secara ambisius, engkau justru akan ditolong untuk meraihnya dan menjalankannya. Lalu apa yang bisa kita ambil dari ungkapan yang ke-31 ini adalah sebagai manusia, sebagai diri manusia, ditekankan berkali-kali oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa kita perlu menanamkan dalam diri kita sikap rendah hati dan tidak sombong mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri. Cara untuk telarisirnya adalah kesombongan itu dengan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita usahakan itu yang bisa memberhasilkan kita itu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma dituntut untuk berusaha, ataupun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Konsep Allah dalam agama memang berfungsi antara lain agar manusia bisa melakukan netralisasi atas sikap-sikap panitinya, sikap burung merak, sikap sombong dan sok merasa kuasa, dan bisa segala-galanya bisa menghinggapi manusia. Sikap-sikap itu cepat atau lambat akan destruktif, menghancurkan rohani manusia, menjatuhkan diri dari kehidupan mental dan rohani yang sehat dan bahagia. Artinya bahwa
kita diajarkan oleh Ibnu Athaillah adalah untuk sadar diri, dan sehingga ketika kita sadar itu kita tidak sombong kepada siapapun, termasuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesan dari kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa semoga kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang sombong di hadapannya. Terima kasih. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.